Ya halo dan selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau bikin konten yang agak berbeda. Bukan konten edukasi pengetahuan suara, bukan konten review biasa, tapi gue pengen konten mungkin semi nyantai, curhat aja lah. Karena di sini gue dan sharing sih, tepatnya lebih ke sharing ya. Karena gue udah banyak banget dikirimin barang-barang baru hari-hari ini, dan jujur aja banyak bagus tuh banyak banget, dan banyaknya juga yang jelek. Jadi gue mau nyantai dulu, gue mau sharing aja lah, bikin konten nyantai dulu. Sekedar spoiler ya untuk kalian yang lihat ini, gue nggak akan gue bikin konten unboxingnya karena simple banget. Gue udah kedatangan lagi baru Z Moondrop Down Pro tuh, baru kemarin dapat ini DAC dongle yang luar biasa bagus. Lalu katanya ini sekarang hype lagi, nanti akan gue coba tentunya. Tapi itu bukan konten utamanya. Konten utamanya gue mau curhat aja deh. Mau sharing, sorry, kok curhat sih? Mungkin, dan ini mungkin akan sedikit mengagetkan untuk beberapa orang ya. Karena gue mau spoiler aja juga lagi dari awal, bahwa gue punya banyak banget barang nih. Gue ada IM sekarang tuh gue ada 70 apa 80, gue bahkan nggak sampai ngitung saking banyaknya. Gue ada desktop DAC amp juga macam iFi Zen Air DAC ini. Lalu gue punya headphone planar juga yang udah 5 tahun menemani gue. Oppo Planar Magnetic 2. Gue juga punya headphone lain yang masih on the way kayak Hi-Fi Man Nano yang masih on the way review. Cuman gue di sini mau sharing aja apa sih yang beneran gue pakai, apa sih yang gue beneran suka pakainya gitu. Karena Indian gue bisa menemukan, gue bisa ngomong bahwa gue punya banyak banget barang yang bagus, tapi belum tentu bagus itu adalah yang nyaman. Belum tentu bagus itu paling enak di gue. Belum tentu yang gue review sebagai bagus itu yang gue paling sendiri suka. Jadi ada subjek. Gue di sini mau sharing secara subjektif banget apa sih yang gue beneran suka makainya gitu. Bukan gue cuman suka review atau gue kasih nilai bagus, yang beneran gue pakai. Nah, langsung aja gue akan sharing. Gue udah punya dongle kiriman banyak banget. TP20, SX5, lalu ada si Moondrop Down Pro. Tapi dongle yang paling sering gue pakai dan paling sering gue nikmatin adalah, believe it or not, yes, mungkin banyak orang yang kaget. Kenapa bang? Kan itu jelek dibanding tadi. Yes, jelek. Tapi ini gue paling nyaman. Slep ke iPhone gue. By the way, iPhone gue tuh iPhone 13 ini. Gue ngerasa baterainya jauh lebih bertahan dibandingkan sama Android gue. Dan jadi kebanyakan lagu-lagu gue simpen di Apple Music. Gue streaming dan save juga di sini. Jadi kebanyakan media-media gitu gue pakai di sini. Yes. Wallpapernya U4S ya, cakep banget fotonya, soalnya gue suka yang ini. Dan dari semua yang gue coba, gue paling suka pakai Apple dongle. Why? Because it's enough for me to enjoy my music. Dan dia kecil gini, maksudnya gue taruh gini, plak, udah nggak lontang-lantung gede gitu loh. Kecil gini doang, play, and suaranya ini, kalau lu punya Apple device, please cobain Apple dongle because it's very very clean. Yes, nggak terlalu detail, yes, nggak terlalu staging, imaging, nggak gimana-gimana, tapi clean dan cukup, ya simply nice. It's just enough for my daily needs. Tuh ya, gue spoiler, makanya jangan kaget ya. I got a lot of dongles with me right now. Yang paling suka dipakai ini. Kenapa? Nyaman makainya. Itu aja simpelnya. Lalu kemudian, tapi gue bukan sering pakai dongle ya. Ini dongle tersering yang gue pakai. Tapi kalau misalnya player paling sering gue pakai ya ujung-ujungnya ya dua ini sekarang sih. Tapi tetap lagi berfokus ke sini sih. Yaitu HiBi R5 Gen 2. Kenapa? Sekali lagi ini bukan karena suaranya. HiBi R5 Gen 2 atau ini gue beli memang karena baterainya. Ini DAP dengan baterai terhebat yang gue pernah coba. Bayangin, gue tes lagu segala macam, gue tes IM, dan banyak sekali hal. Itu gue bisa bertahan kayak 3 hari sampai 4 harian tanpa dicas. Casnya cuma sekali doang. Dan yes, gue pakai balance-nya, gue pakai volume lumayan tinggi untuk beberapa IM yang susah di drive. Ini bertahan 3 sampai 4 hari tanpa di-charge. Buat gue amazing banget, dan suaranya cukup netral dengan banyak Android, bisa browsing segala macam. Jujur aja memang dia bukan Android yang cepet-cepet banget, tapi at least buat gue udah cukup lah untuk kebanyakan kebutuhan. Ya buat gue simply sekali lagi nyaman menggunakan ini, dan baterainya nggak habis-habis. Tapi kalau yang soal suara dan gue user experience di tangan itu enak banget ya.
Ini DAP andalan terbaru gue, AKSR35. Sekali lagi, ini bukan Android ya, ini sebenarnya. Dia pakai OS sendiri, tapi dia bisa, dia modified Android, bukan OS sendiri. Tapi dia bisa Apple Music, bisa Tidal, lalu dengan Bluetooth-nya gue bisa connect ke HP, jadi gue nonton YouTube pakai HP, tapi suara dari AK ini connect ke Bluetooth sync modenya, atau bahkan bisa LDAC pakai Android gue. So, basically, it covers all of my needs. Lalu kalau udah megang ini, gue kayak nggak mau lepasin gitu, karena begitu nyamannya gue pakai. Lihat palm size, hand size di tangan gue ngepas banget. Mainin volume tinggal ini klik-kliknya enak banget, tinggal scroll wheel di sini, dan itu sangat presisi scroll wheelnya, jadi suara kecil berubahnya. Kalau di HiBR5 ini nggak bohong, kayak waktu gue review Zen Pro dulu, Zen Pro pakai balance itu, gue saat mau pakai yang rendah ya, itunya apa namanya, low gain, dan ditambah class ampnya juga AB mode, bukan yang class A amp. Itu satu klik ada kadang kegedean, satu klik ke bawah volumenya kadang kekecilan, satu klik ke atas kegedean, karena saking sensitifnya si Zen Pro itu, very easy to drive. Nah di sini gue nggak pernah ketemu masalah itu, karena dia sangat, perubahannya tuh kecil sekali. Jadi ketika kita ngubah volume itu decibel jumpnya sedikit, sangat nyaman. Sekali lagi pakai ini, power juga udah cukup gede. Lalu sekali lagi ada 3 DPI untuk reviewer yang colokan IM-nya banyak banget. Ada yang 2,5, ada yang 3,5, ada yang 4,4. Trust me, it helps. Dan baterainya bertahan nggak selama HiBR5 Gen 2 ini sih. Gue berapa lama pakai ini? Paling 1,5 atau 2 hari sekali lah gue pakai. Gue charge 1,5 sampai 2 hari sekali. Sekitar setengahnya baterai dari HiBR5 Gen 2 ini. Cuman secara suara jauh lebih bersih, jauh lebih bagus. I really love this DAP. Lalu kemudian kalau kita beralih ke cans atau transducer, atau ya bisa dibilang earbud, IM, headphone-nya, apa yang gue beneran pakai? Gue bukan, walaupun gue punya headphone ini cuma buat gue agak kangen aja sensasi headphone. Jadi gue masih simpen, dan ini headphone planar, dulu harganya berapa? 9 juta ya. Sekarang mah udah nggak pernah dibikin lagi nih. Dan gue pakai ini lambskin, asli kulit apa namanya? Kulit domba apa kulit kambing gitu, gue lupa. Jadi ini udah 5 tahun, 6 tahun dia masih mantap banget kondisinya. Masih nyaman sekali di kuping gue, cuman kabelnya aja udah rontok, makanya pakai custom cable ini. Gue sebenarnya jarang pakai ini, cuman buat kayak, gue kangen sensasi headphone nih, ini aja deh. Kenapa gue masih bertahan ini, nggak beli yang lain ya? Karena emang gue bukan headphone guy, gue nggak terlalu butuh headphone yang gimana-gimana. And it folds flat, gampang dibawanya. Agak dia flat gitu ya, gampang dan dia nggak terlalu berat. Untuk planar headphone dia nggak terlalu berat, jadi easy to drive. Kalau IM sebenarnya gue bisa dibilang ada 4 IM yang gue paling sering pakai, dan ini masa bodoh gue soal harga, murah juga, asal buat gue nyaman dan enak gue pakai terus. Dan hari-hari ini mungkin ini bukan IM yang gue sering bahas, tapi ya gue nggak bohong, ini gue lagi suka banget, yaitu si Meze Advar Wannabe EPZ Q5 single dynamic driver. IM suara V-shape, tapi nggak tahu kenapa V-shape-nya ngena banget di gua, plus fittingnya yang luar biasa enak di kuping gua. So this is very very subjective. Masa bodoh gue punya banyak IM, yes gue lebih sering pakai ini dibanding SIMGUT EW200 ataupun SIMGUT M6L. Ini kayak nggak tahu, something about this cocok banget buat gue. Dan mungkin gue cek sedikit, agak mirip Tajib Oxygen ya ternyata untuk elevation di upper mid-nya, cuman dia lebih punya treble lift sedikit ditambah sub bass sedikit. Basically kalau tonal only kayak Oxygen, tapi dinaikin ujung-ujung atas ya, ujung frekuensi atas dan ujung frekuensi bawah. Tapi somehow I like it. Gue tahu beberapa orang ngerasain agak intens, tapi ya I like V-shape, I like single dynamic driver, I like single driver. Ya ini gue suka banget. Seriously, gue sering banget pakai ini dibanding IM-IM mahal lain. Lalu kemudian untuk gue ngerasa apa ya, gue selalu suka single dynamic driver, tapi gue juga kadang kangen sensasi planar. Ini masih planar favorit gue sekarang, Shure S12. Yes. Kenapa nggak yang S12 Pro bang? Karena S12 Pro gue udah dipakai sama kerabat dekat. Dan gue nggak ada rencana untuk beli lagi ataupun ini. Karena basically buat gue udah oke aja, udah sama bisa enjoy-nya tuh sama gitu loh.
Ditambah ya udah ini udah bertahan lama sama gue, lalu ya pakai kabel Mundro PCC udah lama, lihat tuh udah kabelnya udah mau udah ngebelah begini. Tapi at least ketika gue pakai ini masih sangat nyaman, and I like the V-shape sound of this Shure S12, masih sangat enjoyable. Lalu di sini bakal loncat nih. Tadi kan si EPZ Q5 harga 750.000. Ini si Shure S12 harga sekarang berapa sih? 1,9 jutaan ya, 1,8, 1,9 jutaan. Kabelnya 700-800 ribuan, gue lupa. IM-nya habis itu langsung loncat nih. Kedua ini yang selalu gue pakai di Caster sendiri juga sih. Basically dua IM andalan gue yaitu Sennheiser i600 dan 64 Audio UVRS. Nah ini lagi nih gue mau ngomong lagi nih. Walaupun gue punya dua ini dan gue bisa bilang dari setiap mic bisa dibilang 90% orang bakal lebih suka U4S. Cuma kalau lu tanya selera gue yang bener-bener selera gue banget, tetep gue nggak bohong, i600 masih paling IM yang paling sering gue pakai dan paling bisa kayak gue ngerasa wah, gue diem gitu tengah malam gue dengerin ini i600, gue pakai lagu-lagu high res gue atau pakai lagu kesukaan gue di AKSR 35 ini, gue kayak wah, this is my audiophile time, this is me time. Ini loh kayak gue ngerasa wah enak banget dengerin lagu, wah denger instrumen apa itu jelas inilah yang gue mau dari lagu gitu. Jadi yes, i600 still going strong, still love it very much. Emang gue harus ngomong gue emang bias ke single DD ya, gue suka banget single DD ini. Lalu U4S nya buat apa dong bang? Kan lebih mahal, karena kebanyakan orang malah lebih suka itu. Ya gampangnya U4S ini nggak bohong, ini suaranya megah banget. Tipenya tuh emang ya tetap hybrid driver yang sangat megah. Kayak dulu sebenarnya gue pegang M9 itu kan gue tetap udah ngomong kayak gue lebih sering pakai IE600 ini, tapi M9 tuh buat gue ngerasain megahnya suara, imaging yang luar biasa. Nah sekali lagi di sini untuk ngerasain kayak ini loh, rasa IM high end yang smooth, yang megah, separasinya bagus ya ini gitu. Tapi tetap single dynamic driver, kenapa ya single dynamic driver tuh kayak buat gue selalu berasa satu, gimana pun it sounds cleaner, black backgroundnya itu loh, selalu kayak lebih gelap black backgroundnya dibandingkan multi driver apapun yang gue pernah coba. Mungkin itu salah satunya. Lo timbre dan coherency, ya coherency cuma satu driver juga anyway, jadi nggak berasa ada crossover tumpuk-tumpuk gimana. Dan overall timbre-nya tuh bener-bener buat gue dengerin instrumental kayak lagu-lagunya Hans Zimmer, kayak mau Celine Rochak, ataupun dengerin Vivaldi yang Four Seasons, ataupun gue dengerin apa namanya yang pemain biola. Ya itulah, I love this so much. Gue kebanyakan lagu paling cocok sama ini. Tapi U4S ini kayak membawa gue kembali. Oh ini loh rasa high end, berasa 64 high end, bassnya megah banget, megah parah, separasi bagus, vokalnya very smooth, treble-nya juga lepas tapi smooth. Nah, mungkin tanya kabelnya apa nih? Kabelnya believe it or not EPZ K5 yang dimana lu sendiri bisa beli sebenarnya di AliExpress itu harganya sekitar 25 atau 30 dolar. Yes, gue pakai kabel seharga 300-400 ribuan untuk IM harga 17 juta. Apa nggak kasihan tuh bang? Ya nyaman guys. Buat gue ini simply dari semua kabel yang gue pernah coba, ini ternyaman dan gue nggak ngerasa ada degradasi suara dari U4S ini, atau simply gue nggak peduli sama itu karena betapa nyamannya gue pakai. Apalagi untuk jacknya juga gue bisa pakai ganti-ganti jadi yang 4,4 ataupun 3,5. Nah sekali lagi nih jacknya 3,5. Kenapa bukan 4,4 bang? Kan katanya udah pernah dia by theory and kebanyakan tuh jadi lebih detail, kebanyakan lebih luas suaranya. Ya simply somehow gue menggunakan U4S ini gue lebih enjoy di single endednya, kayak suaranya lebih coherent maybe, mungkin yang gue rasakan. Jadi mungkin kombinasi ini agak mengagetkan kalian, kayak gue punya banyak barang yang bagus mahal gitu. Gue suka banget pakai barang 750 ribuan. Gue suka pakai kabel murahan untuk IM termahal gue.
Lalu gue suka pakai dongle DAC simple termurah gue yang bisa dibilang objectively paling jelek mungkin kalau dibandingin dongle-dongle yang gue punya sekarang, yang ada di gue sekarang untuk di review dan gue coba sekarang. Ini yang paling gue suka. Kenapa? Jawabannya satu, nyaman guys. Jadi intinya dari sharing hari ini adalah bahwa kalau kalian suka sama musik, suka sama hobi ini, please pilih, sukailah apa yang Anda gunakan dan gunakanlah apa yang Anda sukai. Bahkan gara-gara kenyamanan gue pakai IM, gue sampai kadang rada lupa mungkin seberapa nggak terlalu bagusnya dia atau seberapa nggak terlalu refine-nya dia. Kalau Q5 ini gue bisa kritik sebenarnya banyak banget. Upper mid-nya a bit too much, upper treble-nya kadang masih berasa grainy, lalu ya vocal lower mid-nya kurang, tapi I enjoy using them. Gue enjoy using this. Lalu kalau mau ngomong lagi soal kenyamanan, ini kalau mau tahu ini tas yang gue pakai, ini bahkan tas cuman nggak nyampe 100.000, tapi dalamnya udah banyak banget partisi-partisi untuk sebagai reviewer gue nyobain taruh sini. Nggak apa-apa tuh bang pakai ini, ya nggak apa-apa, no problem, semuanya udah di sini. Gue nggak butuh tas super mahal tapi perlindungannya tebel banget, cuman nggak ada kompartemen begininya. Sekali lagi, it's about comfort, kenyamanan kalian, familiariat. Udahlah, ganti aja kata-katanya. Seberapa nyamannya kalian menggunakan barang-barang kalian. Itu loh in the end. By the way, kalau mau tahu harganya gue kasih link juga di deskripsi di bawah barangkali kalian bikin ini, karena beberapa di mid orang pada beli taunya jadinya gara-gara gue promosiin barang ini. Tapi emang nyaman banget sih dan harganya nggak nyampe 100.000. Dan yes, mungkin kalian tanya, bang kalau itu ada apa salep sama gunting kuku? Yes, kalau kalian pernah ketemu gue, lo bakal tahu tangan gue itu sangat-sangat kering, dan kalau gue kukunya agak panjang, gue lupa potong, itu kadang ngebelah. Jadi yes, kalau kalian ketemu gue jangan kaget, gue selalu bawa gunting kuku dan salep tangan gue. Oke, that's it guys untuk sharing kali ini. Jadi use what you like and like what you use. It doesn't matter how good it is if you don't use it. Kalau nggak nyaman gunanya sebagus apapun nggak bakal digunain juga, ya nggak? Oke, that's it. Thank you for watching. See you next time. Bye bye. Selanjutnya konten balik review biasa.